Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2861 Selamat tinggal Wu He. Lin Bai melihat sekeliling. Ada total 13 prajurit, semuanya berada di alam aspirasi. Meskipun mereka tidak kuat dalam alam aspirasi, mereka masih berada di alam aspirasi tingkat pertama dan kedua. Katakan padaku, apakah kamu dari dinasti penyihir agung? Atau apakah kamu pejuang dari keluarga Gu? Di Dongzu, sekarang lebih dari 10 prajurit alam aspirasi dapat dikirim sekaligus. Satu-satunya kekuatan seperti itu adalah dinasti penyihir agung dan Akademi Dongzu. Prajurit yang lengannya terpotong oleh pedang Lin Bai mengangkat kepalanya saat ini, dan berkata kepada Lin Bai dengan mata dingin, Tuan Lin Bai, apapun yang terjadi, kami tidak bisa membiarkan Anda menyelamatkan penyihir itu. Kata Lin Bai dengan dingin, kalau begitu, tentu saja, saya tidak akan menyelamatkan penyihir itu. Yang ingin saya selamatkan adalah orang lain yang berada di tubuh yang sama dengannya. Seorang calon prajurit Rilem berkata dengan dingin, itu juga tidak akan berhasil. Bagaimana kita tahu orang yang kamu selamatkan? Jika penyihir itu dilepaskan, maka darah prajurit Dongsuku akan tertumpah dengan sia-sia. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, kamu keras kepala, minggirlah, aku tidak punya waktu untuk bertarung denganmu. Prajurit itu sambil memegangi lukanya yang berdarah, dia berkata dengan suara dingin, karena putra suci Lin Bai bersikeras untuk melakukan apa yang dia inginkan, maka jangan salahkan kami karena bersikap kasar, lakukan saja. Saat dia berbicara, ke-13 prajurit di alam aspirasional ini sekali lagi menyerang Lin Bai. Dan pergi. Kekuatan alam aspirasi segera terungkap. Lin Ye juga meraung marah saat ini dan terbang menuju salah satu dari mereka. Lin Ye, serang, belah, bunuh. Lin Bai dengan cepat mengarahkan pukulan Lin Bai. Pada saat yang sama, pedang iblis di tangan Lin Bai bersinar, dan dia membunuh prajurit di depannya yang lengannya dipotong oleh Lin Bai. Cahaya pedang yang menembus langit dan bumi segera meraung dan menebas. Teknik pedang pembunuh naga. Teknik pedang menggambar pembunuh naga. Dengan serangan dahsyat, cahaya pedang ditembakkan dari atas dan mendarat tepat di kepala pria itu. Prajurit di alam ascension tiba-tiba tampak ngeri dan buru-buru mundur untuk menghindari pedang Lin Bai. Meskipun dia telah mundur dengan seluruh kekuatannya, tubuhnya masih terluka oleh kekuatan pedang Lin Bai. Dia memandang Lin Bai dengan ekspresi ngeri, benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Lin Bai, yang budidayanya hanya di alam kematian dan kesulitan, akan benar-benar mampu bertarung dengannya, seorang pejuang di alam tingkat pertama. Alam aspirasi. Lebih dari selusin prajurit mengepung Lin Bai, tetapi dalam waktu singkat, mereka gagal menangkapnya. Idiot! Serang orang kuat di sebelahnya. Pada saat ini, suara marah datang dari kehampaan. Mendengar suaranya, 13 ahli alam bertujuan menoleh untuk melihat Lin Ye dan bergegas. 13 orang bergabung untuk mengepung Lin Ye, dan dalam sekejap mereka melukai Lin Ye dengan parah dan memuntahkan darah. Mencari kematian. Wajah Lin Bai berubah menjadi galak, dan dia menebas dengan cahaya pedang. Segera, seorang prajurit di alam ascension di depan terbelah menjadi dua tepat di bawah cahaya pedang Lin Bai. Pada saat ini, 11 prajurit alam aspirasi yang tersisa segera meraih Lin Ye yang terluka parah dan dengan cepat menggunakan keterampilan fisik mereka untuk meninggalkan tempat itu. Pedang terbang. Lin Bai menginjak pedang terbang dan mengejar 11 orang ini. Kecepatan pedang terbang sangat cepat, memungkinkan Lin Bai dengan cepat mengejar kelompok orang ini. Prajurit yang lengannya patah berkata dengan dingin, hentikan dia. Beri kami waktu. Segera, seorang prajurit aspiring Rilem berhenti seolah-olah dia sudah mati, berbalik dan terbang menuju Lin Bai. Wajah Lin Bai berubah menjadi garang, pedang iblis di tangannya bersinar dengan cahaya dingin, dan dia mengangkat pedang dan memenggal kepala pria itu. Seorang pejuang yang bercita-cita mencapai alam teratas mati di tangan Lin Bai. 10 orang lainnya, masih memegangi Lin Ye, bergegas pergi. Lin Bai menginjak pedang terbang dan terus mengejar dan membunuh 10 orang ini dari belakang. Setiap kali Lin Bai mendekat, seorang pejuang akan berhenti dan menghentikan Lin Bai. Lin Bai terus membunuh, tetapi prajurit berikutnya hanya bisa menangkap Lin Ye dan pergi, yaitu prajurit dengan lengan patah. Pada saat ini, Lin Bai mengejar kelompok prajurit ini dan sampai di hutan lebat. Di antara pohon-pohon hitam di sini, setiap pohon ditutupi dengan jejak rune yang lebat. Ini adalah sebuah formasi. Pegunungan ini ternyata merupakan pegunungan formasi, dan sepertinya digunakan untuk menjebak sesuatu. Pada saat ini, Lin Bai juga mengejar orang-orang ini ke dalam hutan ini. Melangkah ke dalam hutan dan sampai ke ngarai, prajurit tanpa senjata itu meraih ladang hutan dan melompat ke ngarai.
Lin Bai mengikuti dari dekat dan jatuh ke ngarai bersama-sama. Di dalam ngarai, tidak ada dasar. Namun dalam kegelapan tak terbatas di bawah ngarai, api menyala. Di dinding batu di kedua sisi ngarai, terdapat gua-gua, dan sepertinya ada tanda-tanda aktivitas prajurit di dalamnya. Lin Bai terbang ke ngarai, melihat ke bawah, dan melihat Lin Ye yang terluka parah, sekarat di ngarai, dia memandang Lin Bai dengan sedikit kegembiraan. Lin Bai perlahan memasuki ngarai dan melihat ke dinding batu di kedua sisi. Ada prajurit yang tinggal di kamar batu. Prajurit ini semua sangat malu, dengan kepala acak-acakan dan wajah pengemis, dan wajah galak. Begitu Lin Bai melihatnya, dia tahu bahwa tempat ini bukanlah tempat yang baik. Ketika Lin Bai jatuh ke ngarai, para prajurit di kamar batu di dinding batu di kedua sisi ngarai keluar satu demi satu dan memandang Lin Bai dan Lin Ye. Lin Bai mendarat di sebelah Lin Ye, mengeluarkan beberapa ramuan dari tas penyimpanan, dan memberi Lin Ye dosis yang menstabilkan budidaya Lin Ye. Tapi di sini, Lin Bai tidak menemukan prajurit patah lengan yang menangkap Lin Ye. Putra suci Lin Bai, sudah lama tidak bertemu. Pada saat ini, suara cibiran bergema di ngarai yang sunyi. Mendengar suara itu, Lin Bai mendongak dan melihat seorang pria berbaju putih berdiri di udara di atas ngarai, dan prajurit yang lengannya patah berdiri di samping pria berbaju putih. Lin Bai mengenal pria berkulit putih ini, dia jelas-jelas Wu He. Lin Bai berdiri di dasar ngarai, menatap Wu He, dan berkata dengan dingin, tebakanku memang benar. Kekuatan yang dapat mengirimkan lebih dari selusin prajurit alam aspirasional dalam sekali jalan pasti ada hubungannya dengan dinasti penyihir agung. Tampaknya, dinasti iblis adalah pemberontakan Zong pasti memungkinkan dinasti penyihir besar menyerap banyak orang kuat. Kata Lin Bai dingin. Wu He tersenyum dan berkata, haha, saya tidak menyangka bahwa kekuatan putra suci Lin Bai telah meningkat pesat hanya dalam waktu setengah tahun, dan alam calon biasa rentan terhadap Anda. Lin Bai memandang. Keduanya orang-orang di ngarai. Prajurit di ruang batu samping tampak kedinginan. Wu He tersenyum dan berkata, Tuan Lin Bai, tahukah Anda di mana tempat ini? Lin Bai tetap diam. Wu He tertawa keras dan berkata, kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda, tempat ini disebut neraka tingkat ke-18, dan ini adalah tempat lain di mana penjahat dipenjara di dinasti penyihir agung kita. Mendengar kata-kata Wu He, Lin Bai melihat ke arah ruang batu di kedua sisi. Prajurit di tengah tampak agak kedinginan. Wu He tersenyum dan berkata, para pejuang yang dapat dipenjara di sini adalah mereka yang telah menyinggung sekte dinasti penyihir agung, atau mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan besar tetapi tidak mau mengabdi pada dinasti penyihir agung. Atau mereka adalah orang-orang yang keji. Bagi para pejuang yang dipenjara di sini, membunuh mereka adalah hadiah bagi mereka. Penyiksaan terbaik bagi mereka adalah memenjarakan mereka di sini sehingga mereka tidak akan pernah bisa pergi ke supermarket dan tidak pernah melihat terang hari. Dia tersenyum dingin. Bab 2862-18 Tingkat Neraka. Setelah mendengar kata-kata Wu He, Lin Bai melihat ke bawah ke ngarai sekitar 10.000 meter jauhnya, di mana para prajurit di ruang batu disiksa hingga berubah menjadi manusia, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Wu He tersenyum dan berkata, Tuan Lin Bai, status Anda di atas Dongzu luar biasa. Sekarang dinasti penyihir agung kita tidak ingin menyinggung Akademi Dongzu secara langsung. Tetapi dinasti penyihir agung kita harus memastikan bahwa konferensi pembantaian iblis bisa diadakan dengan lancar. Selama periode waktu ini, saya telah menganiaya putra suci dengan tetap di sini. Lin Bai mendengar ini dan bertanya dengan dingin, mengapa? Mengapa konferensi pembantaian iblis diadakan? Wu He tersenyum dan berkata, kekacauan dari sekte iblis telah menyebabkan para prajurit Dongzu menjadi panik, dan terlalu banyak prajurit yang mengungsi. Kekacauan besar ini adalah kesempatan bagus untuk bangkit. Dinasti penyihir agung kita tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan bagus ini. Konferensi pembantai iblis ini diselenggarakan oleh dinasti penyihir agung. Diadakan di kota kekaisaran dinasti penyihir agung. Setelah konferensi pembantai iblis berhasil diselesaikan, para pejuang Dongzu pasti akan lebih menghormati dinasti penyihir agung. Saat itu, Wu He berkata sambil tersenyum bangga. Lin Bai berkata, pada saat itu, dinasti penyihir agung dapat sekali lagi menyerap orang-orang yang lebih kuat dan merekrut sejumlah besar prajurit alam aspirasi di bawah komandonya. Pada saat itu, saya khawatir kekuatan dinasti penyihir agung akan mencapai titik di mana ia dapat menantang Akademi Dongzu. Dia tersenyum dan berkata, putra suci benar-benar pintar, jadi saya tahu Anda ingin menyelamatkan prajurit yang terhubung dengan jiwa Zhao Yue, tetapi untuk memastikan tidak ada yang salah, saya tidak bisa lagi membiarkan putra suci memenjarakan Long Yuan.
Jika tidak, setelah Putra Suci menyelamatkan Zhao Yue, tidak akan ada protagonis dalam konferensi pembunuhan iblis ini. Pada saat itu, begitu banyak prajurit yang datang ke dinasti penyihir agung, bagaimana pendapat mereka tentang dinasti penyihir agung? Dinasti penyihir agung tidak bisa mengambil risiko ini. Wukren berkata sambil terkekeh. Masih ada 7 hari lagi, dan konferensi pembantaian iblis akan segera dimulai. Selama 7 hari ini, mohon biarkan Putra Suci tinggal di sini. Tetapi Putra Suci tidak akan bosan, lagi pula, ada begitu banyak prajurit menemaninya di sini. Menjagamu. Wu Hei berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, nak, aku ingin mengingatkanmu bahwa para pejuang yang dipenjara di sini pada dasarnya adalah para pejuang yang telah dipenjara selama lebih dari 10 tahun. Pemenjaraan jangka panjang, pikiran mereka telah runtuh. Dengan kata lain, mereka bukan lagi manusia, melainkan binatang buas. Sebanyak 35.000 orang dipenjarakan di neraka 18 tingkat di sini. Putra Suci, semoga aku bisa rukun dengan mereka. Hahaha. Wu Hei berdiri di neraka tingkat 18 dan tertawa liar. Saat ini, Wu Hei hendak berbalik dan pergi. Saat Wu Hei berbalik, dia berkata dengan dingin kepada para prajurit di neraka tingkat ke-18, dengar, jika Putra Suci ini ingin meninggalkan tempat ini dengan paksa, kamu harus menghentikannya. Selama kamu membuatnya tidak bisa pergi tempat ini dalam 7 hari. Setelah 7 hari, ketika situasinya telah diputuskan, aku akan kembali ke sini dan memohon ayahku untuk mengampuni semua dosamu. Berikan kamu kebebasan. Kata-kata Wu Hei bergema di 18 tingkat neraka ini. Setelah selesai berbicara, Wu Hei dan pria kuat dengan lengan terputus dan tingkat aspirasi menjauh. Dan saat dia pergi, pegunungan dan ngarai ini diselimuti oleh lingkaran sihir yang kuat. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang, apalagi manusia. Apa yang Wu Hei katakan setelah dia pergi menyebabkan keributan di 18 tingkat neraka. Di neraka tingkat ke-18 dari dinasti penyihir agung, 35.000 prajurit semuanya memiliki ekspresi ekstasi, mata mereka bersinar, dan kata-kata terakhir Wu Hei terus bergema di telinga mereka. Segera setelah itu, mata mereka semua menatap Lin Bai dan Lin Ye di dasar lembah. Selama mereka bisa menahan Lin Bai dan Lin Ye di sini selama 7 hari, dinasti penyihir agung akan mengampuni semua dosa mereka. Bagi para pejuang yang telah dipenjara selama lebih dari 10 tahun, ini bisa dianggap sebagai berkah yang luar biasa. Lin Bai juga penasaran mengapa dinasti di dunia pencak silat mendirikan penjara. Ketika para pejuang bertempur, mereka akan mati atau cacat, jadi tidak perlu ada penjara sama sekali. Namun kemudian, ketika Bai Xiao Xiao menjadi kaisar kerajaan Shenwu, Lin Bai juga belajar sesuatu. Pendirian penjara semacam ini bukannya tidak berdasar, namun memiliki jejak yang harus diikuti. Hanya ada beberapa tipe pejuang yang bisa dipenjarakan di penjara. Yang pertama adalah menyinggung para pejuang keluarga kerajaan. Di mata keluarga kerajaan, membunuh mereka adalah hadiah terbesar bagi mereka. Begitu banyak keluarga kerajaan suka memenjarakan prajurit yang menyinggung perasaan mereka, dan menyiksa mereka ketika suasana hati mereka sedang buruk. Yang kedua adalah menyinggung sekte dan keluarga kerajaan. Setelah keluarga kerajaan membunuh musuh utama sekte dan keluarga, untuk mencegah orang lain main-main, keluarga kerajaan suka memenjarakan beberapa orang lemah di sekte tersebut. Setelah jangka waktu tertentu, ketika badai telah berlalu, mereka akan dibunuh. Jika badai tidak berhenti dan seseorang melompat keluar untuk mengadu, maka keluarga kerajaan akan melepaskannya. Bagaimanapun, orang-orang utama yang menyinggung keluarga kerajaan sudah mati. Untuk pejuang lain dari keluarga dan sekte ini, keluarga kerajaan hanya akan menghukum mereka lebih banyak. Jika tidak ada yang peduli dengan mereka, mereka akan menunggu sebentar dan kemudian membunuh mereka. Jika siapapun bertanya, mereka akan dibunuh. Mengatakan bahwa apa yang dilakukan keluarga kerajaan terlalu berlebihan, maka keluarga kerajaan juga akan memberikan sedikit muka dan membiarkan murid-murid muda dari sekte keluarga ini pergi. Tipe ketiga adalah pejuang yang memiliki sumber daya penting. Misalnya, jika dinasti tertentu tertarik pada buku ilmu pedang suatu keluarga atau sekte, tetapi mereka menyembunyikan buku-buku tersebut, dinasti tersebut akan menghancurkan sekte tersebut, hanya menyisakan beberapa tokoh tinggi di sekte tersebut. Mereka memenjarakan dan menyiksa mereka setiap hari. Dan malam sampai mereka mengungkapkan lokasi yang diinginkan dinasti. Para pejuang yang sekarang dipenjarakan di neraka 18 tingkat di sini pada dasarnya adalah 3 jenis pejuang. Mereka telah menyinggung para pejuang keluarga kerajaan, atau menyinggung keturunan keluarga kerajaan, atau mereka memiliki orang-orang yang dihargai oleh para prajurit. Dinasti penyihir hebat. Hal. Lin Bai berdiri di dasar lembah,
menatap retakan di langit dengan ekspresi kejam di wajahnya. Ayo pergi, Lin Ye. Lin Bai berkata dengan dingin, lalu terbang. Pada saat ini, Lin Ye juga memulihkan kekuatannya dan mengikuti Lin Bai di belakang. Ketika Lin Bai baru saja turun dari tanah, para prajurit di kamar batu di kedua sisi ngarai melangkah keluar satu demi satu, dan berdiri di udara, menatap Lin Bai dengan dingin. Saya menyarankan Anda untuk tidak mencari kematian. Lin Bai melihat tindakan orang-orang ini dan berkata dengan dingin. Dan para prajurit yang dipenjara di sini memandang Lin Bai dengan mata berbinar-binar karena ekstasi, dan mereka terus bergumam, kebebasan. Kebebasan. Tetap. Tinggal. Kebebasan. Tinggal. Bebas. Tinggal. Para pejuang ini telah dipenjara terlalu lama. Ada yang dipenjara lebih dari 10 tahun, ada yang puluhan tahun, dan ada yang sudah berada di sini selama ratusan tahun. Mengerti. Kewarasan mereka sudah runtuh. Pada saat ini, beberapa pejuang dengan pikiran utuh berkata dengan dingin kepada Lin Bai, saya tidak peduli siapa Anda atau apa yang ingin Anda lakukan. Bagaimanapun, Anda harus tinggal di sini dalam 7 hari ini. Ini. Dia terkait dengan kebebasan 35.000 orang di sini. Lin Bai mengangkat kepalanya dan pergi, berkata dengan dingin, aku harus pergi hari ini, jika kamu menghalangi jalanku. Kamu akan mati. Saat dia berbicara, Lin Bai membalikkan tangannya, pedang iblis muncul di tangannya. Niat membunuh terungkap. Bab 2863 semua kekuatan berkumpul. Pada tanggal 11 September hanya tersisa 4 hari sebelum konferensi pembantaian iblis yang diselenggarakan bersama oleh Dinasti Penyihir Agung dan Akademi Dongzu. Sejak berita tentang konvensi pembantaian setan tersebar lebih dari 20 hari yang lalu, banyak orang kuat dari seluruh benua timur yang berani datang dari seluruh wilayah untuk menyaksikan konvensi pembantaian setan. Ini bukan hanya hari untuk membunuh pemimpin agama iblis dan mendeklarasikan perdamaian di Dongzu, tetapi yang lebih penting, ini adalah pertemuan langka orang-orang kuat Dongzu. Setidaknya di Dongzu, belum pernah ada pertemuan unik antara orang-orang berkuasa selama ratusan tahun, atau bahkan ribuan tahun. Di atas istana emas kota kekaisaran dinasti penyihir agung, Kaisar Penyihir Agung berkata dengan tegas, kita harus menghibur orang-orang kuat yang datang ke dinasti penyihir agung untuk menyaksikan upacara tersebut. Mereka semua adalah pakar terbaik dari benua timur. Kasim di bawah mengangguk dan tersenyum, yakinlah, Yang Mulia. Menurut Yang Mulia dan instruksi pangeran sebelumnya, kami telah membangun puluhan ribu istana dan villa di luar kota kekaisaran, cukup untuk menampung orang-orang berkuasa yang datang ke berbagai wilayah dinasti penyihir agung. Ya, penyihir agung kaisar mengangguk sedikit dan berkata, selain itu, klan Dewa Pedang di domain pedang dan klan Pluto di domain jiwa patah akan diatur dalam kota kekaisaran. Mereka adalah dua wilayah paling kuat di benua timur saat ini. Kasim itu mengangguk dan berkata, mohon yakinlah, Yang Mulia, Liu Jiangyun, pemimpin klan Dewa Pedang di domain pedang, dan Yin Ling, pemimpin klan Pluto, telah memimpin orang-orang kuat mereka ke kota kekaisaran. Kaisar. Penyihir Agung mengedipkan matanya dan bertanya, 4 yang besar tersembunyi apakah keluarganya ada di sini? Kasim itu mengangguk dan berkata, keduanya keluarga Zhang dari keluarga Tianzi dan keluarga Li dari Kunsu telah tiba, dan budak tua itu telah mengikuti instruksi Yang Mulia untuk menempatkan mereka di taman terpisah di dalam kota kekaisaran. Adapun Su yang tidak pernah tidur di kota, prajurit keluarga Song belum tiba di kota kekaisaran. Namun, utusan yang kami kirim sebelumnya melaporkan bahwa prajurit keluarga Su dan keluarga Song telah menjelaskan bahwa mereka akan mengirimkan orang-orang kuat untuk berpartisipasi dalam acara ini. Konferensi pembantaian iblis. Saya yakin mereka seharusnya berangkat sekarang. Kaisar Penyihir Agung bertanya, siapakah keluarga Zhang dan keluarga Li? Si Kasim berkata, para pejuang dari keluarga Zhang di surga keluarga adalah anggota keluarga Zhang. Nenek moyang Zhang Yusan, dan sekarang orang pertama di generasi muda keluarga Zhang, Zhang Xinghe. Kaisar Penyihir Agung mengedipkan matanya dan berkata sambil tersenyum, ternyata Zhang Yusan dan Zhang Xinghe datang. Zhang Yusan pernah datang. Dia adalah salah satu orang terkuat di alam surgawi. Kehadirannya di sini juga menunjukkan sikap alam surgawi. Adapun Zhang Xinghe, saya juga telah mendengar pangeran itu Wu He pernah berkata bahwa alam surgawi pergi ke Akademi Dongzu. Saat mendiskusikan Taoisme, dia bertarung melawan Zhang Xinghe. Pria ini memang raja di antara generasi muda. Di mana Kunsu? Apakah Li Zengyi ada di sini? Kaisar Penyihir Agung mengangguk sedikit lalu bertanya. Kasim itu berkata, orang yang datang dari Kunsu bukanlah Li Zengyi, tetapi leluhur lain dari keluarga Li di Kunsu, bernama Li Fu. Yang juga ikut bersamanya adalah Li Buzeng dan Li Cuyi, si jenius Kunsu.
Kaisar Penyihir Agung ketika dia mendengar bahwa Li Zengyi tidak datang, dia sedikit kecewa dan mengangguk. Li Fu adalah paman Li Zengyi. Kedatangannya juga berarti Li Zengyi ada di sini. Adapun Li Buzeng dan Li Cui, keduanya adalah 10 putra Kunsu. Salah satunya memang luar biasa. Baiklah, tetap perhatikan dan jangan menunggu mereka. Juga, buatlah pengaturan untukku. Aku ingin bertemu dengan keluarga Zhang dari alam surgawi dan keluarga Li dari Kunsu. Kaisar Penyihir Agung berkata dengan dingin. Kasim itu mengangguk dan berkata, "Iya." Kasim itu menerima perintah itu dan berbalik untuk meninggalkan Istana Emas. Pada saat itu, Pangeran Wu He masuk. "Ayah," teriak Wu He dengan senyuman di wajahnya dan mengepalkan tinjunya. Kaisar Penyihir Agung mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, melihat senyuman Kaisar, pasti semuanya sudah diatur. Wu He tersenyum dan berkata, "Ayah, yakinlah, Lin Bai tidak akan muncul sampai akhir konferensi pembasmian iblis." "Ya, oh, benarkah?" Kaisar Penyihir Agung berkata dengan sedikit gembira. Wu He tersenyum dan berkata, "Saya menempatkannya di neraka tingkat ke-18. Kaisar Penyihir Agung mengedipkan matanya dan berkata, "Yang mulia, rencana yang bagus." Neraka tingkat ke-18 dipenuhi dengan sekelompok penjahat yang telah lama di penjara. Mereka adalah kandidat yang paling cocok untuk datang dan menemui Lin Bai. Terlebih lagi, bahkan jika Akademi Dongzu menemukan hal-hal ini, paling buruk kita akan membunuh semua penjahat di neraka tingkat ke-18, dan kita dinasti penyihir agung tidak akan terpengaruh. Di kepala, Wu He mengangguk dan tersenyum, "Ya, ayah." Kaisar Penyihir Agung berkata, "Awalnya, saya tidak ingin melanggar perjanjian dengan putra suci Lin Bai, tetapi Kerajaan Shenwu datang dengan ganas dan memaksa kita untuk melakukannya. Kita harus melakukan ini. Kita harus menyerap kekuatan yang cukup melalui konferensi pembasmi iblis ini untuk mendominasi benua timur. Tidak boleh ada kesalahan." Yang Agung Kaisar Penyihir berkata dengan dingin. Dia mengangguk sedikit. Seperti yang dikatakan Kaisar Penyihir Agung, kesepakatan dengan Lin Bai belum tercapai, dan dia tidak ingin memusuhi Lin Bai, putra suci Akademi Dongzu. Bagaimanapun, Lin Bai kemungkinan besar akan menjadi penguasa Dongzu di masa depan. Masa depan. Namun, sekarang kerajaan Shenwu telah mendominasi ribuan wilayah di sisi kiri Sungai Suci Timur, dan memerintah di seberang sungai dari dinasti penyihir agung, memandang dinasti penyihir agung dengan penuh semangat. Dinasti penyihir agung harus melakukan perubahan dan mengadakan konferensi pembasmi iblis, mengambil kesempatan ini untuk memenangkan orang-orang berkuasa dan memperkuat dinasti. Oleh karena itu, selama konferensi pembantaian iblis, Kaisar Penyihir Agung harus melanggar perjanjiannya dengan Lin Bai. Karena Kaisar Penyihir Agung tidak tahu bagaimana Lin Bai akan menggunakannya untuk membuka jiwa Zhao Yue. Jika dia membukanya, bagaimana jika Zhao Yue sudah tidak ada lagi? Bagaimana jika Lin Bai secara paksa menyelamatkan Zhao Yue? Ini semua adalah ketidakpastian. Oleh karena itu, Kaisar Penyihir Agung tidak punya pilihan selain melakukan tindakan berbahaya dan melanggar perjanjian dengan Lin Bai. Sekarang dia bahkan menggunakan tipuan untuk menjebak Lin Bai di neraka tingkat 18 dan tidak diizinkan pergi. Kaisar Penyihir Agung berkata, "Baiklah, sekarang urusan Lin Bai telah diatur, maka pangeranku, mohon bersiaplah dan ikut aku untuk bertemu beberapa orang." Pangeran Wu He bertanya, "Kekuatan manakah yang ingin ditemui ayahmu terlebih dahulu?" Mata Kaisar Penyihir Agung berbinar, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Mari kita mulai dengan klan Dewa Pedang di domain pedang dan klan Pluto di domain jiwa rusak. Selama kedua wilayah ini bersedia untuk tunduk ke dinasti penyihir agung, maka kekuatan dinasti penyihir agung kita akan meningkat setengahnya. Selain itu, yang terbaik bagi kita adalah menarik 4 keluarga besar yang tersembunyi. Saya sudah meminta orang untuk mengatur kita untuk bertemu dengan keluarga Zhang dan keluarga Li." Wu He mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, saya masih memiliki persahabatan dengan Zhang Xinghe dari keluarga Zhang. Ketika dia datang ke Akademi Dongzu untuk mendiskusikan Taoisme, saya punya beberapa kontak dengannya, dan pengaruh yang dia tinggalkan juga bagus. Saya yakin kita pergi ke keluarga Zhang mereka seharusnya merasa sangat baik tentang kita. Wu He dan Kaisar Penyihir Agung keduanya tersenyum sedikit. Saat Kaisar Penyihir Agung dan Wu He merencanakan rencana langkah demi langkah untuk mendominasi benua timur, banyak orang kuat kini berkumpul di kota Kekaisaran Dinasti Penyihir Agung. Pada saat yang sama, di sisi lain, di 18 tingkat neraka Dinasti Penyihir Agung, lebih dari 30.000 tahanan yang mendambakan kebebasan memandang Lin Bai dengan tajam. Saya menasihati Anda, jangan mencari kematian.
Lin Bai memandang para tahanan di sekitarnya berkata dengan dingin. Bab 2864 membunuh. Di neraka tingkat 18, di ngarai bawah tanah yang redup, di ruang batu di kedua sisi dinding batu, lebih dari 30.000 prajurit menatap Lin Bai dan Lin Ye dengan ekstasi di mata mereka. Sebelum Pangeran Wu He pergi sekarang, dia menjelaskan, jika Lin Bai tidak dapat meninggalkan tempat ini dalam waktu 7 hari, maka setelah 7 hari, ketika Wu He kembali ke sini, dia akan memaafkan semua orang di sini. Hal ini tentu memberikan harapan kepada kelompok narapidana ini. Meskipun mereka semua tahu bahwa Wu He mungkin menipu mereka, namun bagi kelompok tahanan yang telah dipenjara selama 10 atau 100 tahun ini, harapan penipuan ini memberi mereka motivasi untuk bertahan hidup. Kebebasan, kebebasan, kebebasan. Setiap tahanan meneriakkan kata kebebasan di mulutnya. Mereka telah dipenjara terlalu lama, dan mereka benar-benar ingin meninggalkan neraka tingkat ke-18. Mereka akan melakukan apa saja untuk keluar dari sini. Tetap, tetap, tetap. Setiap tahanan menatap Lin Bai dan berteriak, tetap. Maknanya sangat sederhana, biarkan Lin Bai tinggal di sini selama 7 hari, dan dia tidak diizinkan pergi dalam 7 hari. Di sini. Tapi bagaimana Lin Bai bisa tinggal di sini selama 7 hari? 7 hari kemudian, konferensi pembantaian iblis telah berakhir, dan Zhao Yue sudah meninggal. Kematian Zhao Yue tidak penting bagi Lin Bai, tapi begitu Zhao Yue meninggal dan jiwanya hancur, itu berarti Ye Suxin juga akan mati. Ini adalah sesuatu yang Lin Bai tidak akan pernah toleransi. Saat itu di Miracle Ridge, Lin Bai lemah dan tidak berdaya, dan hanya bisa melihat Ye Suxin bunuh diri di depannya. Tapi sekarang Lin Bai berbeda. Putra suci Dongzu, eksistensi tak terkalahkan di alam aspirasi, Lin Bai kini memiliki kemampuan untuk menulis ulang takdirnya. Kali ini, dia tidak akan pernah menyaksikan Ye Suxin mati di depan matanya. Lin Bai memimpin Lin Ye dan mengambil satu langkah ke depan, hendak segera keluar dari ngarai. Tetapi pada saat ini, para tahanan di neraka tingkat ke-18 melangkah keluar satu demi satu dan berdiri di depan Lin Bai. Mereka begitu padat bahwa mereka menghalangi langit dan matahari, menyegel Lin Bai di dasar ngarai. Saya menyarankan kalian semua, jangan mencari kematian. Ketika Lin Bai melihat orang-orang ini muncul untuk menghentikannya, dia segera membalikkan tangannya, dan pedang iblis muncul di telapak tangannya. Niat membunuh terungkap secara diam-diam. Wajah Lin Bai dingin. Pada saat ini, di antara para tahanan ini, seorang lelaki tua mengenakan pakaian compang camping, memegang tongkat batu, berjalan di depan Lin Bai, terbatuk ringan dan berkata, saya mendengar Wu He berkata, Anda adalah apakah dia putra suci Dongzu? Lin Bai memandangi lelaki tua itu. Dia sudah berusia senja. Wajahnya berkerut, dan semua gigi di mulutnya telah tanggal. Tubuhnya membungkuk, dan dia memancarkan aura kematian yang kuat. Jelas sekali, ini manusia-manusia tidak jauh dari kematian. Lin Bai memandang lelaki tua itu dalam diam. Lin Bai melihat setelah lelaki tua itu muncul, suara para tahanan di sekitarnya berhenti, terlihat jelas bahwa mereka kagum pada lelaki tua di sekitar mereka. Ketika lelaki tua itu melihat Lin Bai tidak menjawabnya, dia tersenyum dan berkata, karena kamu tidak menjawab, itu tidak masalah. Tapi hari ini, putra suci Lin Bai, kami tidak bisa melepaskanmu. Kamu adalah satu-satunya jalan keluar kami dari tempat neraka ini. Pria tua itu berkata dengan dingin, dan ketika kata, pergi, disebutkan, sedikit kegembiraan muncul di matanya. Lin Bai berkata dengan dingin, kamu tahu betul bahwa Wu dia berbohong kepadamu. Orang tua itu mengangguk dan berkata, aku tahu dia mungkin berbohong kepada kita, tapi ini adalah harapan terakhir kita. Jika kita tidak percaya Wu dia, kalau begitu kami tidak punya harapan untuk pergi pada akhirnya. Bahkan jika saya tahu bahwa Wu He berbohong kepada kami masih bersedia mencobanya, kalau Wu He benar-benar membiarkan kami pergi. Kata lelaki tua itu dengan dingin. Lin Bai berkata dengan dingin, saya harus pergi. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kalau begitu maafkan saya, putra suci Lin Bai, jika Anda ingin pergi, jangan salahkan kami karena kejam. Kami akan melakukan apapun untuk menyelamatkanmu. Kamu tetap di sini, kata lelaki tua itu dengan dingin. Mata Lin Bai berkilat, dia memandang para tahanan dengan mata bersinar di sini, dan berkata dengan dingin, sepertinya kita belum menegosiasikan persyaratan yang baik, jadi kita hanya bisa melakukannya sesuai dengan metode kita sendiri. Lin Bai memegang di tangannya. Dalam sekejap, pedang iblis itu dipenuhi dengan niat pedang yang kuat. Orang tua itu berkata sambil tersenyum galak, apakah putra suci Lin Bai berencana untuk memaksa masuk?
Kami memiliki lebih dari 35.000 tahanan di sini. Meskipun bertarung sendirian mungkin bukan lawan Anda, tetapi jika kami bergegas maju, saya khawatir Suci Nak Lin Bai tidak akan bisa melawan. Lin Bai Baileng berkata, apakah kamu bisa melawan atau tidak, kami akan memberitahumu setelah pertarungan. Aku akan memberimu peringatan terakhir, siapapun yang datang dalam 3 langkah dari aku, jangan salahkan aku karena kejam. Lin Ye, ayo pergi. Lin Bai memimpin Lin Ye. Sambil memegang pedang iblis di tangannya, dia berjalan keluar dari dasar lembah selangkah demi selangkah dan berjalan menuju puncak ngarai. Saat Lin Bai melangkah maju dengan tegas selangkah demi selangkah, mata lelaki tua itu berangsur-angsur menjadi lebih dingin, dan mata para tahanan yang menatap Lin Bai di kedua sisi menjadi semakin ganas. Pada saat ini, seorang tahanan meraung dengan marah, meludah dan tampak galak tetap. Tahanan itu melangkah maju, berada dalam jarak 3 langkah dari Lin Bai, dan ingin meraih bahu Lin Bai. Tetapi pada saat ini, ketika tahanan berada dalam jarak 3 langkah dari Lin Bai, pedang iblis itu menyapu dengan cahaya pedang dan memotong kepala tahanan. Pada saat yang sama, Lin Bai berkata dengan dingin, 3 langkah, dalam 1 langkah, kamu akan dibunuh. Lin Bai memandang para tahanan di sekitarnya dengan ekspresi garang di wajahnya. Setelah membunuh orang pertama, Lin Bai harus mengejutkan para tahanan di sekitarnya. Hentikan dia. Orang tua itu melihat langkah Lin Bai semakin cepat, dan segera berteriak dengan dingin. Aum, aum. Lebih dari 35.000 tahanan di sini meraung, menatap Lin Bai dengan ganas, meneriakkan, kebebasan. Kebebasan. Kebebasan, dan bergegas menuju Lin Bai bersama-sama. Lin Ye, bunuh mereka. Lin Bai menyaksikan lebih dari 35.000 tahanan bergegas masuk. Seluruh ngarai dipenuhi dengan sosok manusia. Pada saat ini, wajah Lin Bai juga dingin dan matanya merah darah. Dia tidak sabar untuk meninggalkan tempat ini. Dia juga telah kehilangan kecerdasannya dan langsung membiarkan Lin Ye melakukan pembunuhan besar-besaran. Aku harus pergi. Aku harus pergi. Aku tidak bisa melihat Ye Suxin mati di depanku. Tidak ada yang bisa kulakukan di Miracle Ridge. Tapi kali ini, meskipun aku menyerahkan nyawaku, aku tidak bisa, aku mengecewakannya. Dalam 3 langkah, aku akan membunuh. Siapapun yang menghalangi jalanku akan dibunuh. Mata Lin Bai merah darah, dan dia mengertakkan gigi saat dia melihat ke arah lebih dari 30.000 tahanan bergegas ke arahnya, dengan ekspresi garang di wajahnya. Setelah menggunakan pedang iblis, cahaya pedang yang tak tertandingi berkedip-kedip di ngarai. Kedua pedang terbang itu bersinar seperti cahaya ilahi yang menembus langit di antara kelompok tahanan ini. Mengukur langit, kekuatan penghancur langit dan bumi akan menghancurkan langit dan bumi. Ada gerakan pedang dan niat pedang yang tak ada habisnya. Teknik pedang pembunuh naga, teknik pedang kabut, teknik pedang pemecah langit, teknik pedang pembelah langit, formasi pedang Tai Chi Liang Yi, membunuh dewa. Teknik pedang yang menghancurkan langit dan bumi dalam satu gerakan keluar dari Lin Bai tangan. Di ngarai, prajurit yang tak terhitung jumlahnya tewas di bawah pedang Lin Bai, dan darah mereka mewarnai bumi menjadi merah. Bab 2865 awan bergerak ke segala arah. Kebebasan, kebebasan, kebebasan. Di ngarai, di tengah suara pembunuhan, keinginan para tahanan untuk kebebasan terus terdengar. Tahanan yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Lin Bai dan Lin Ye dari segala arah. Jika seseorang berada di atas ngarai, mereka dapat melihat bahwa di antara kerumunan kedap udara, Lin Bai memegang pedang tajam di tangannya dan menebasnya dengan satu serangan. Cahaya pedang menyilaukan dan dia membunuh beberapa tahanan di bawah ujung pedang. Tapi Lin Bai tidak menahan apapun, prajurit manapun yang berlari dalam jarak 3 langkah dari Lin Bai, tidak peduli tua atau muda, pria atau wanita, akan dibunuh dengan satu pedang. Lin Bai telah memperingatkan mereka bahwa mereka akan dibunuh dalam 3 langkah. Di ngarai, raungan, ratapan, darah, anggota tubuh yang dimutilasi terus bergema. Raungan itu mengguncang langit dan bumi. Ratapan itu tidak manusiawi. Darah beterbangan ke langit. Sisa anggota tubuhnya berdarah. Tampaknya pada saat ini, wilayah penjara ini telah benar-benar berubah menjadi neraka tingkat 18, wilayah para dewa neraka, dan medan perang Shuro. Dan di neraka ini, Lin Bai jelas adalah dewa sejati. Orang tua itu menyaksikan Lin Bai terus membunuh para tahanan, dan segera berkata dengan suara dingin, Tuan Lin Bai, ada lebih dari 35.000 tahanan di sini, tidak mungkin bagi Anda untuk menerobos. Berhenti sekarang, saya bisa membuat mereka semua berhenti. Setelah Lin Bai membunuh seorang tahanan yang menyerbu dengan pedangnya,
dia mendengar suara lelaki tua itu dan berkata tanpa ekspresi, aku akan membunuhnya dalam 3 langkah. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Keras kepala. Lalu, orang tua itu menggeram dengan marah dan tidak menghentikannya. Mengayunkan pedang, menjatuhkan pedang, darah meratap. Pemandangan ini muncul di depan Lin Bai, yang sudah membuat Lin Bai mati rasa. Lin Bai tidak tahu berapa banyak tahanan yang telah dia bunuh. Yang saya tahu hanyalah prajurit yang tak terhitung jumlahnya melangkah dalam 3 langkah, dan semuanya mati di bawah pedang Lin Bai. Biarkan aku bertemu denganmu. Sebuah suara menderu keluar dari ruangan batu. Ini adalah pria yang sangat jorok, berotot dengan rambut acak-acakan dan mata merah darah menatap Lin Bai. Setelah dia keluar dari ruangan batu, dia melangkah keluar, mengguncang dunia, dan meninju langsung ke kepala Lin Bai. Kematian. Mata Lin Bai berkilat, dan dia menembak dengan pedang. Energi pedang menembus udara dan menghancurkan kepala pria itu. Adegan ini membuat orang tua itu ketakutan. Orang tua itu paling tahu asal-usul orang kuat ini, dan kekuatannya sangat menakutkan, tetapi dia tidak menyangka Lin Bai akan membunuhnya dengan satu pedang. Saat Lin Bai bertarung dengan gila-gilaan di neraka tingkat 18. Sekarang prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari Dongsu sedang menuju dinasti penyihir agung. 13 September. Di kerajaan Senwu, di atas istana emas, Sang Lang dan Chu Jiangliu berjalan berdampingan menuju tempat klasik dan datang ke Bai Xiao Xiao. Bai Xiao Xiao tampak pucat dan bersandar di kursi naga dengan ekspresi lelah, sepertinya dia tidak memiliki ketenangan pikiran dalam beberapa hari terakhir. Yang mulia, bersiaplah, kita bisa berangkat, kata Chu Jiangliu dengan suara rendah. Bai Xiao Xiao membuka matanya yang lelah, menatap dua orang di istana emas, menghela nafas dalam-dalam, berdiri dari kursi naga, dan berkata dengan dingin, apakah pengaturannya sudah dibuat? Chu Jiangliu. Chu Jiangliu mengangguk dan berkata, semuanya sudah siap. Bai Xiao Xiao bertanya, di mana Tuan Pedang? Chu Jiangliu berkata, mata-mata dari Akademi Dongsu mengirim kembali berita bahwa Tuan Pedang telah kembali ke Dongsu beberapa hari yang lalu, dan kemudian pergi ke dinasti penyihir besar. Tetapi setelah Tuan Pedang memasuki dinasti penyihir agung, dia kehilangan keberadaannya. Saya telah memerintahkan mata-mata dari dinasti penyihir besar untuk memeriksanya, tetapi tidak ada yang tahu di mana Tuan Pedang berada. Kata Chu Jiangliu. Dia menghilang dalam dinasti penyihir agung. Mata Bai Xiao Xiao berkilat, sedikit khawatir. Chu Jiangliu bertanya, Yang mulia, mari kita. Bai Xiao Xiao mengangguk dan berkata, mari kita bersiap sesuai dengan rencana awal. Bahkan jika Tuan Pedang tidak hadir, kita akan tetap berperang dalam pertempuran ini. Ayo pergi, kita harus berangkat. Ayo. Bai Xiao Xiao turun dari kursi naga dan meninggalkan istana emas bersama Chu Jiangliu. Ketika dia berjalan ke pintu istana emas, Bai Xiao Xiao melirik ke arah Sang Lang dan berkata dengan dingin, Tuan Nasional. Sang Lang buru-buru tersenyum datar, saya di sini. Bai Xiao Xiao terkekeh, Anda tahu mengapa saya akan melakukannya, kamu tinggal bersamaku. Sang Lang tertegun saat mendengar pertanyaan Bai Xiao Xiao. Sebelum dia bisa memikirkan bagaimana menjawabnya, Bai Xiao Xiao sudah berkata, tidak sedikit orang yang lebih pintar darimu di dunia ini, tetapi ada lebih banyak orang yang lebih baik darimu. Tetapi mengapa saya belajar dari itu? Banyak orang luar biasa dan orang pintar. Di antara orang-orang, kamu yang terpilih. Karena kamu tahu bagaimana menjadi anjing yang baik lebih baik dari mereka semua. Setelah mengatakan itu, Bai Xiao Xiao berjalan keluar dari istana emas dengan wajah tanpa ekspresi. Sungai Chu mengalir bersamanya. Setelah Bai Xiao Xiao pergi, Sang Lang tampak pucat, seluruh tubuhnya gemetar, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Kata-kata terakhir Bai Xiao Xiao barusan membuat Sang Lang ketakutan. Setelah Bai Xiao Xiao pergi, Sang Lang melihat kembali ke istana emas yang kosong dan kursi naga yang melambangkan otoritas tertinggi kaisar. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, berpegangan pada dinding, dan terhuyung keluar dari istana emas. Kata-kata terakhir Bai Xiao Xiao jelas mengingatkan Sang Lang. Terlepas dari kecerdasan Sang Lang, dia secara alami dapat mendengar peringatan Bai Xiao Xiao. Saat senja, kerangka naga Bai Xiao Xiao meninggalkan kekaisaran Senwu, ditemani oleh pelayan pribadi Bai Xiao Xiao, Jenderal Dewa Chu Jiangliu, serta 100.000 pasukan terlarang dan 100.000 pasukan keluarga Chu. Pada saat yang sama, Wu He datang ke Qilong Yuan. Aku sudah bertemu kalian semua, senior, kata Wu He sambil mengepalkan tinjunya dengan hormat. 9 ahli alam aspirasi yang menjaga Long Yuan diam-diam mengangkat kepala mereka dan menatap Lin Bai. Kecuali Raja Qingyang, orang kuat lainnya tidak menunjukkan banyak ekspresi terhadap Wu He.
Wu He tidak marah dan berkata sambil tersenyum, konferensi pembantaian iblis sudah dekat. Saya telah diperintahkan untuk meminta 9 senior untuk membawa penyihir ke kota kekaisaran dan bersiap untuk membunuh iblis itu. Gu Lianxing mengangguk dan berkata, karena itu adalah penyihir hebat. Kami secara alami akan menuruti keinginan dinasti dan Akademi Dongzu. Kemudian, Gu Tianxuan dan Chen Xinghe berjalan ke penjara naga jurang dan mengeluarkan Ye Suxin yang berambut putih. Ye Suxin, yang memiliki rambut putih, pakaian putih, kaki telanjang berwarna merah muda, dan sedikit cibiran di bibir merahnya, keluar dari Qilong Yuan. Wu He mencibir dan berkata, kami telah menyiapkan jamuan besar untukmu, dan kamu adalah protagonisnya. Kali ini, pasti akan lebih spektakuler daripada Sekte Iblis Kolera Dongzu. Zhao Yue, seorang wanita berambut putih, bertanya dengan dingin berkata. Di mana Lin Bai? Wu He mencibir, Dia tidak bisa menyelamatkanmu. Ayo pergi. Segera, 9 orang kuat di alam aspirasional membawa Zhao Yue menjauh dari penjara Long Yuan dan langsung pergi ke kota kekaisaran, dan pergilah. Pada tanggal 14 September sehari sebelum konferensi pembantaian iblis, para prajurit yang datang untuk menyaksikan upacara di dinasti penyihir agung pergi ke platform pembantaian iblis di kota kekaisaran, menunggu dimulainya acara akbar ini. Pada saat yang sama, dari 18 tingkat neraka, 2 prajurit berlumuran darah keluar. Bab 2866 Teman Lama Lin Bai. Pada tanggal 13 September anggota kuat keluarga Song dan keluarga Su di kota Evernit, di antara 4 keluarga tersembunyi, tiba di kota kekaisaran dinasti penyihir besar. Para pendekar yang berasal dari keluarga Su di kota Evernit dipimpin oleh nenek moyang keluarga Su bernama Su Cheng. Mereka didampingi oleh pendekar lainnya, salah satunya adalah jenius pertama keluarga Su, Su Ziyang. Pemimpin orang-orang kuat yang melintasi gunung adalah leluhur keluarga Song bernama Song Yunhe, dan dia ditemani oleh seorang murid berbakat bernama Song Changle. 4 keluarga besar yang tersembunyi semuanya memberikan wajah yang cukup kepada dinasti penyihir agung dan Akademi Dongzu, dan mengirim leluhur dan murid klan yang berbakat untuk menunjukkan betapa mereka menghargai konferensi ini. Pada tanggal 14 September orang-orang kuat dari Akademi Dongzu tiba. Di Istana Emas, Kasim buru-buru melangkah maju dan berkata, Yang Mulia, Akademi Dongzu telah tiba. Mata Kaisar Penyihir Agung berbinar dan dia berkata, atur mereka di Istana Eksklusif Akademi Dongzu. Kali ini Akademi Dongzu siapa yang para prajurit dari istana? Kasim itu berkata, dipimpin oleh Gu Daozi. 3 keluarga kuno lainnya telah mengirim beberapa orang yang sangat dihormati dan berkuasa, tetapi tidak satupun dari mereka dapat menandingi Gu Daozi dalam hal status. Selain itu, hampir semua putra kuasi suci Akademi Dongzu ada di sini. Gu Xi, Gu Xing, Jian Kong, Huo Fentian, Lin Yibing, Tu Ziyun, Hei Luo Jianjiu, Leng Qiansui, Chen Qing, Sangguan Qi, Kong Lianxin, Kong Mo, Zhao Haiqing, Li Jis, Lan Yuxin, Hua Muqing, Wang Qing, Zhang Xianqi, Xing Hen, Fang Yi, Chen Qing dan yang lainnya semuanya telah beristirahat di istana. Kaisar Penyihir Agung berkata, ini kuasi suci nak, mereka semua adalah orang-orang yang berkontribusi paling banyak dalam pertempuran Sekte Iblis dalam setengah tahun. Mereka harus hadir. Kasim berkata, selain itu, ada beberapa putra semi suci yang tidak hadir setengah tahun yang lalu dan ada di sini hari ini. Misalnya, Dong Anning, putra kuasi suci dari halaman timur Istana Zuxue, Yin Jiuling, orang tua yang aneh, binatang setengah manusia, 4 bersaudara Tianchan, Feng Wenjun, Si Jiamu, dan Hu Qi. Mereka semua juga ada di sini. Dan Fang Yiyun, Wu Ming, Chang Sun Yun, Su Xiang, Meng Li dan yang lainnya juga ikut bersama kami. Mata Kaisar Penyihir Agung berbinar dan dia berkata dengan gembira, tampaknya pada dasarnya semua orang muda dan berkuasa di Akademi Dongzu telah tiba. Semuanya sudah siap. Kasim itu mengangguk dan berkata, iya. Kaisar Penyihir Agung berkata, oke, saya mengerti. Anda turun dan membuat pengaturan. Besok adalah konferensi pembantaian iblis. Saya tidak ingin ada yang tidak beres. Selain itu, kota kekaisaran Anda harus waspada. Apakah permaisuri kerajaan Shenwu sudah tiba? Kaisar Penyihir Agung bertanya lagi pada saat ini. Si Kasim berkata, saat fajar hari ini, permaisuri kerajaan Shenwu telah tiba di kota kekaisaran dinasti Penyihir Agung. Menurut instruksi yang mulia, kami telah menempatkan permaisuri di istana eksklusif kerajaan Shenwu. Oke. Penyihir Agung Kaisar tertawa dan berkata, bergembiralah, lusa, kekuatan paling kuat di Dongzu pasti adalah dinasti Penyihir Agung kita. Hahaha.
Kasim itu berkata dengan tergesa-gesa dan menyanjung, budak tua itu yang pertama semuanya, selamat kepada Yang Mulia karena telah mendominasi Dongzu. Senyuman bangga muncul di wajah Kaisar Penyihir Agung. Dinasti Penyihir Agung, di kota kekaisaran, di Istana Akademi Dongzu. Di istana, di taman terpisah, 7 atau 8 prajurit berkumpul di sini, berdiri berdampingan di halaman. Sepertinya banyak hal yang terjadi di Dongzu selama kami pergi, kata seorang lelaki tua sambil tersenyum, matanya menyipit. Di samping lelaki tua itu, lelaki kuat seperti gunung duduk bersila dan bergumam, makan daging, makan daging. Kedua orang ini jelas-jelas adalah orang tua yang aneh dan monster setengah manusia raksasa. Selain itu, seorang pemuda berpakaian abu-abu dengan mata mati berdiri di samping, diam, seolah semua yang terjadi di dunia ini tidak ada hubungannya dengan dia. Matanya acuh tak acuh terhadap segalanya. Yin Jiuling, tahukah kamu di mana Lin Bai berada? Pada saat ini, seorang pria tegas bertanya kepada pemuda berbaju abu-abu. Yin Jiuling, seorang pemuda berpakaian abu-abu, menggelengkan kepalanya, berkata bahwa dia tidak tahu. Pria tegas yang berbicara adalah Aning. Di halaman, ada 4 pria yang terlahir cacat. Saat ini mereka berkata, dikatakan bahwa setelah Lin Bai datang ke dinasti penyihir agung, dia menghilang secara misterius. Saya tidak tahu di mana dia. Keempat orang ini jelas merupakan 4 laki-laki yang terlahir cacat, saudara laki-laki. Kemudian, di sudut halaman, seorang pria dan seorang wanita berpelukan berkata, saya telah meminta para pejuang keluarga Feng untuk menyelidikinya. Saya yakin akan segera ada berita. Pria dan wanita ini terkejut. Mereka adalah Feng Wenjun dan Si Jiamu. Seorang pria kuat berkulit binatang berkata sambil tersenyum galak, intuisiku memberitahuku bahwa Lin Bai menghilang dalam dinasti penyihir agung. Masalah ini pasti tidak dapat dipisahkan dari dinasti penyihir agung. Orang-orang yang berkumpul di sini jelas adalah Lin Bai. Teman di Akademi Dongzu, Yin Jiuling, An Ning, orang tua aneh, makhluk setengah manusia, Feng Wenjun, 4 bersaudara Tianchan, Si Jiamu, dan Huki. Aning menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, tampaknya konferensi pembunuhan iblis ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ketika orang-orang ini mengangkat kepala mereka di halaman terpencil ini, tiba-tiba kali ini, beberapa prajurit berjalan keluar halaman. Yin Jiuling dan Aning mengangkat kepala dan melihat keluar halaman. Di depan pintu, 5 prajurit masuk. Pemimpin dari 5 orang ini adalah seorang lelaki tua, dan di belakangnya ada 3 pria dan 1 wanita. Senior Fang Yiyun. Segera, Aning berdiri dan berkata dengan tangan terkepal. Fang Yiyun terkekeh dan berkata, aku sudah lama mencarimu, tapi aku tidak menyangka kamu bersembunyi di sini. Orang yang datang adalah Fang Yiyun, dan 4 orang yang mengikutinya adalah Chang Sun Yun, Su Xiang, dan Meng Li, Wuming DKK. Orang tua aneh itu tersenyum dan berkata, aku ingin tahu untuk apa senior Fang Yiyun datang menemui kita. Chang Sun Yun berkata dengan wajah dingin, Lin Bai menghilang di dinasti penyihir besar, tahukah kamu? Aning sedikit mengangguk, senior Fang Yiyun, apakah kamu begitu mengkhawatirkan Lin Bai? Sebelum Fang Yiyun dapat berbicara, Meng Li berkata, saat kami pertama kali masuk Akademi Dongzu, Lin Bai juga berlatih di bawah bimbingan Master Fang, dan dia juga setengah dari Master Fang. Murid, Aning mengangguk dengan tiba-tiba menyadari, itu dia. Wuming berkata dengan dingin, bisakah kita berhenti berbicara omong kosong? Su Xiang memandang semua orang di halaman dengan tatapan serius dan bersemangat, dan berkata, saya tahu bahwa Anda semuanya adalah teman dekat saudara Lin Bai. Sekarang saudara Lin Bai dalam masalah, tolong jangan hanya berdiam diri dan menonton. Mata Aning berkilat dan dia buru-buru bertanya, di mana Lin Bai? Tahukah kamu Lin Bai? Bai di mana? Mendengar kata-kata Su Xiang, Yin Jiuling, orang tua aneh, Feng Wenjun, 4 bersaudara Tianchan, Si Jiamu, dan Huki semuanya mengangkat kepala dan menatap Su Xiang. Yin Jiuling bertanya, di mana dia? Apakah dia masih hidup? Fang Yiyun mengangguk dan berkata, dia masih hidup sekarang, tapi saya khawatir dia tidak akan hidup lama. Bab 2867 Angin bertiup kencang. Setengah jam kemudian, Fang Yiyun dan lebih dari selusin prajurit meninggalkan kota kekaisaran dinasti penyihir agung bersama-sama dan terbang lurus ke satu arah. Fang Yiyun adalah pemimpinnya, ditemani oleh Yin Jiuling, si tua aneh, Aning, makhluk setengah manusia, 4 bersaudara Tianchan, Feng Wenjun, Si Jiamu, Huki, Wuming, Chang Sun Yun, Su Xiang, Meng Li dan yang lain. Saat sekelompok orang ini terbang melintasi langit dan meninggalkan kota kekaisaran. Di lantai 2 sebuah kedai minuman,
dua pria paruh baya berdiri berdampingan, memandangi sekelompok orang yang terbang di udara. Salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, Fang Yiyun selalu memiliki beberapa metode yang tidak diketahui. Yang lain tengah pria tua itu tersenyum dan berkata, bukankah ini juga kekuatannya? Sejujurnya, jika dia tidak begitu terobsesi untuk mengalahkan saudara Lin Duo saat itu, mungkin pencapaian ilmu pedangnya tidak akan sebaik milikku. Sekarang, dia adalah juga memenuhi syarat untuk pergi ke Taoshan dan menjadi Dewa Taoshan ke-19. Kedua pria paruh baya yang berdiri di kedai itu jelas-jelas adalah Lan Ling dan Fu Qingxuang. Orang-orang berkuasa dari Akademi Dongzu semuanya tinggal di istana eksklusif Akademi Dongzu. Namun Lan Ling tidak datang atas nama Akademi Dongzu, melainkan muncul bersama Fu Qingxuang di kota Kekaisaran Dinasti Penyihir Agung seolah-olah mereka sedang bermain-main. Ketika mereka tiba di kota Kekaisaran, Lan Ling tidak mengungkapkan keberadaannya, dia juga tidak pergi menemui Kaisar Penyihir Agung, seolah-olah mereka belum pernah ke sini. Lan Ling bertanya sambil tersenyum, apakah kamu memanggil mereka? Fu Qingxuang berkata, dalam pertempuran ini, Lin Bai akan mati. Lan Ling berkata dengan wajah tegas, apakah kamu tahu konsekuensinya? Fu Qingxuang berkata, aku tidak mau. Aku pusing memikirkan konsekuensinya. Hei, Lan Ling menghela napas pelan. Pada saat ini, transmisi suara datang dari tas penyimpanan. Setelah Lan Ling melihatnya, dia berkata, ayo pergi, Su Xianmei telah tiba di kota Kekaisaran. Ayo kita pergi. Segera, kedua orang itu meninggalkan kedai minuman, berjalan ke jalan ramai dinasti penyihir besar, dan menghilang. Fang Yiyun dan rombongannya meninggalkan ibu kota Kekaisaran Dinasti Penyihir Agung. Saat senja, sekelompok 15 orang datang ke Pegunungan Hitam. Dari kejauhan mereka mencium bau darah yang berasal dari pegunungan. Hati-hati. Mata abu-abu Yin Jiuling berkilat, memandang ke hutan hitam di depannya, dan berbisik, saya melihat banyak hantu. Huki maju selangkah dan berkata, di pegunungan di sini, setiap pohon dan setiap batu telah diukir dengan formasi, yang pada dasarnya sama dengan perangkap binatang di pegunungan. Tempat ini bukan tempat yang sederhana. Huki berkata dengan ringan. Fang Yiyun berkata, tentu saja tempat ini bukanlah tempat yang sederhana. Tempat ini adalah area penjara di dalam dinasti penyihir besar, yang disebut neraka 18 tingkat. Beberapa mantan teman saya di dinasti penyihir besar mengatakan bahwa Wu Hei dia telah berada di neraka tingkat ke-18 sebelum sehari sebelumnya, dan ketika Wu Hei datang ke neraka tingkat ke-18, itu adalah hari di mana Lin Bai menghilang. Jadi saya menyimpulkan bahwa Lin Bai pasti berada di tingkat ke-18 neraka. Seorang Ning saat ini ditanya, Senior Fang Yiyun, kamu sebenarnya masih memiliki teman di keluarga kerajaan dinasti penyihir agung. Fang Yiyun terkekeh dan berkata, anak kecil, aku adalah sosok yang bisa bersaing dengan Lin Duo saat itu. Berapa banyak teman yang kamu miliki? Bukankah ini mengejutkan? Ketika Fang Yiyun mengatakan ini, dia tanpa sadar melihat pedang besi berkarat yang dibawa di punggung Aning. Mendengar ini, mata Aning berbinar dan dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Fang Yiyun menantang Lin Duo 7 kali tahun itu. Meskipun dia selalu gagal, Fang Yiyun telah bertarung melawan Lin Duo berkali-kali, jadi dia secara alami sangat akrab dengan pedang Lin Duo. Ketika Fang Yiyun melihat pedang besi Aning untuk pertama kalinya di Akademi Dongzu, dia tahu bahwa pedang itu adalah pedang Lin Duo. Yin Jiuling berkata, berhenti bicara omong kosong. Karena Lin Bai ada di sini, ayo pergi ke sana. Saat dia berbicara, sekelompok orang terbang ke depan dengan hati-hati, melintasi tengah pegunungan yang gelap dan tiba di daerah yang dalam dan tak terlihat. Sebelumnya bagian bawah ngarai. Saat mereka semakin dekat ke ngarai, semua orang mencium bau darah yang menyengat. Huki berbisik, hati-hati, banyak orang meninggal di sini. Segera, 15 orang melangkah maju satu demi satu, sampai ke tepi atas ngarai, dan melihat ke bawah ke dalam ngarai tanpa dasar. Bau darah yang menjijikkan datang dari ngarai ini. Ketika 15 orang berdiri di tepi dan melihat ke bawah, mata mereka melebar dalam sekejap, seluruh tubuh mereka gemetar, kulit kepala mereka mati rasa, dan keringat dingin berlumuran darah. Orang tua aneh itu terkekeh dan berkata, apakah dia membunuh orang-orang ini? Aning melihat bekas pedang dan maksud pedang yang tertinggal di dinding batu di kedua sisi, dan berbisik, seharusnya benar, tanda pedang dan pedang yang begitu mendominasi. Niat, selain dia, diperkirakan hanya sedikit orang di Dongzu yang bisa melakukannya. Feng Wenjun berkata, dia benar-benar membunuh begitu banyak orang. Ngarai neraka tingkat ke-18 memiliki kedalaman sekitar 10.000 meter.
Sekarang di ngarai setinggi 10.000 meter ini, Yin Jiuling dan yang lainnya berdiri di puncak. Melihat ke bawah, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa di bawah ngarai, ada tumpukan mayat sebesar gunung. Sungai darah mengalir. Pada dasarnya sebagian besar mayat berlumuran darah. Di dinding batu di kedua sisi, tersisa serangkaian bekas pedang yang menakutkan dan ganas, memancarkan niat pedang yang menghancurkan dunia. Darah hampir menodai dinding batu di kedua sisinya menjadi merah. Ketika Fang Yiyun dan yang lainnya melihat pemandangan ini di ngarai, sebuah gambaran muncul di benak mereka, yaitu seorang pendekar pedang yang tiada taranya, memegang pedang tajam, dari bawah ngarai, dari neraka tingkat 18. Di tengah, dia bertarung melawan semua jalan, membunuh semua prajurit di sini, dan bergegas keluar dari ngarai ini. Aning berkata sambil berpikir, Senior Fang Yiyun, kamu mengatakan bahwa tempat ini adalah penjara yang didirikan oleh dinasti penyihir agung, yang disebut neraka tingkat ke-18, jadi itu berarti tempat ini adalah wilayah dinasti penyihir agung. Mengapa demikian? Lin Bai bertemu di sini. Fang Yiyun berbisik karena dinasti penyihir agung berharap konferensi pembantaian iblis akan berjalan lancar dan tidak ingin terjadi kesalahan, dan Lin Bai jelas merupakan faktor ketidakpastian dalam konferensi pembantaian iblis ini. Yin Jiuling dia langsung bertanya, mengapa? Fang Yiyun terdiam beberapa saat. Orang aneh tua itu terkekeh dan berkata, kalau begitu biarkan aku memberitahumu. Aning bertanya, kamu juga tahu? Orang aneh tua itu tersenyum, seorang pendekar pedang tak tertandingi bernama Lin Bai muncul di Dongsu tanpa alasan. Ini sudah cukup. Itu membangkitkan rasa ingin tahu dari banyak orang. Karena alasan ini, setelah saya meninggalkan Akademi Dongsu, saya membawa Manzi ke kampung halaman Lin Bai. Itulah sebabnya saya pergi ke wilayah 10.000 kerajaan. Ketika saya berada di wilayah 10.000 kerajaan, saya dengar ada banyak hal tentang Lin Bai, dan salah satunya adalah tentang Ye Suxin. Orang aneh tua itu terkekeh. Segera, orang-orang ini melihat ke arah orang aneh tua itu. Orang aneh tua itu berkata dengan singkat dan ngeri, pemimpin sekte iblis di benua timur kolera setengah tahun yang lalu adalah Ye Suxin. Dia pernah memiliki hubungan yang erat dengan Lin Bai di wilayah segala bangsa. Menurut rumor yang beredar di kalangan para pejuang di wilayah segala bangsa, dikatakan bahwa Ye Suxin sedang mengandung anak Lin Bai saat itu. Sayangnya, di punggung bukit keajaiban di wilayah segala bangsa, Ye Suxin rela bunuh diri di depan Lin Bai untuk menyelamatkan Lin Bai. Feng Wenjun berkata, orang tua, kamu baru saja mengatakan bahwa Ye Suxin sudah mati. Bagaimana dengan pemimpin sekte iblis di Dongsu yang sekarang menderita kolera? Apakah dia hantu? Orang tua aneh itu tersenyum dan berkata, tidak bisakah kamu hidup kembali setelah kematian? Tanyakan pada Yin Jiuling, sudah berapa lama dia hidup? Feng Wenjun memandang Yin Jiuling. Yin Jiuling berkata dengan muram, di dunia ini, memang ada pembalikan kehidupan yang mengambil alih penciptaan langit dan bumi. Dapat menghidupkan orang mati, daging dan tulang putih. Aning berkata saat ini, dengan kata lain, besok dinasti penyihir agung akan membunuh apakah orang ini istri Lin Bai. Memikirkan hal ini, Aning tampak terkejut dan berkata, itu masalah. Aning dan 15 orang lainnya berdiri di puncak neraka tingkat 18 dan terdiam. Mereka dapat membayangkan bagaimana jadinya ketika Lin Bai berjuang untuk keluar dari 18 tingkat neraka besok ketika konferensi pembantaian iblis dimulai. Angin meniupkan bau darah dari neraka tingkat 18, terbang sampai ke kota kekaisaran dinasti penyihir agung. Bab 2868 Platform Pembantaian Setan. Larut malam, di bawah penjara naga jurang, dua sosok keluar dari sana. Di bawah sinar bulan yang terang, wajah kedua orang ini terlihat samar-samar. Mereka jelas adalah Lin Bai dan Lin Ye yang telah keluar dari neraka tingkat 18. Berdiri di bawah sinar bulan, Anda dapat melihat bahwa dia memancarkan bau darah yang menyengat, dan bahkan jubah Lin Bai dan Lin Ye diwarnai merah dengan darah. Ada begitu banyak darah sehingga tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu darah musuh atau darah Lin Bai sendiri. Berdiri di jurang naga penjara, Lin Bai menatap bulan yang cerah. Wajahnya pucat, seperti mayat, tetapi matanya memiliki tekad dan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka semua memaksaku. Oke. Mata Lin Bai berkedip, dia menundukkan kepalanya dan berjalan ke depan, membenamkan dirinya ke dalam kegelapan, sementara Lin Ye mengikutinya dan tidak pergi. Pada saat yang sama, di dalam area gerbang luar Akademi Dongsu. Di area gerbang luar, lautan danau es, tiba-tiba terjadi getaran. Para tetua luar yang menjaga laut danau es semuanya mengubah ekspresi mereka.
Mereka melompat keluar dan muncul di udara, melihat ke dalam badai yang tak terbatas di Laut Danau Es. Pada saat ini, badai salju yang dahsyat bertiup di atas lautan Danau Es. Badai, yang cukup untuk dengan mudah membunuh prajurit biasa dalam kesulitan, menderu di atas lautan Danau Es. Para tetua dari sekte luar yang keluar dari Laut Danau Es semuanya melihat ke Laut Danau Es dengan mata terbelalak. Samar-samar mereka melihat sosok setinggi sekitar 100 kaki muncul dari angin dan salju dalam badai di Laut Danau Es. Dan saat berikutnya, sosok itu melangkah maju dan meninggalkan lautan dewa dan iblis di Akademi Dongzu. Saat sosok itu pergi, badai di lautan Danau Es juga menghilang, dan lautan Danau Es kembali tenang. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin ada benda sekuat itu di Danau Es dan lautan? Apakah itu binatang raksasa di dasar laut? Tidak. Sesuatu yang besar akan terjadi. Laporkan ke Master Sekte. Para tetua berangkat satu demi satu. Tinggalkan dan laporkan kepada Master Gerbang Luar apa yang terjadi di Danau Es dan laut. Hampir pada saat yang sama, seorang kultivator pedang berbaju hitam melangkah ke kota kekaisaran dinasti penyihir agung. Pembudidaya pedang berpakaian hitam ini sedang berjalan di jalanan ramai di kota kekaisaran dinasti penyihir agung. Saat dia berjalan selangkah demi selangkah, para prajurit di kedua sisi memandangnya dengan heran, karena mereka semua merasakan perasaan aneh dari pedang hitam ini. Pembudidaya pedang berpakaian ancaman kematian yang menyesakkan dan suasana jahat. Apalagi pedang berbalut kain yang dibawa pendekar pedang berpakaian hitam itu di punggungnya. Meski terbungkus kain, mereka tetap merasakan cahaya dingin yang terpancar dari bilahnya. Pembudidaya pedang berbaju hitam berjalan ke kota kekaisaran dan melihat ke arah istana dinasti penyihir agung. Ketika dia mengangkat kepalanya, di bawah topi bambu hitam, samar-samar dia bisa melihat bunga yang tampak seperti senyuman tetapi bukan senyuman di dalamnya. Mata kanannya mekar. Tanggal 15 September dapat dianggap sebagai hari besar bagi prajurit Dongzu selama ratusan tahun. Karena hari ini, di bawah naungan dinasti penyihir agung dan Akademi Dongzu, semua orang berkuasa di Dongzu akan menyaksikan upacara tersebut. Hari ini, gadis iblis sekte iblis yang menyebabkan kolera di Dongzu setengah tahun lalu akan dibunuh di depan umum. Sebelum matahari terbit-terbit, para prajurit di kota kekaisaran meninggalkan tempat tinggal mereka satu demi satu, dan orang-orang kuat di istana di luar kota juga memasuki kota kekaisaran satu demi satu. Mereka semua berjalan menuju platform pembunuh iblis secara serempak. Platform pembantaian iblis dibangun oleh dinasti penyihir agung sebulan yang lalu, terletak di pusat kota kekaisaran dinasti penyihir agung, dan terdapat alun-alun besar di sekitar platform pembantaian iblis. Sekarang, alun-alun di luar platform pembantaian iblis telah dipenuhi oleh para pejuang yang datang untuk menonton upacara tersebut setelah mendengar beritanya. Setelah mendengar beritanya, jumlah prajurit yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut mungkin mencapai jutaan. Jika dinasti penyihir agung tidak dengan sengaja mengendalikan jumlah orang, saya khawatir jumlah ini akan terus bertambah. Matahari pagi terbit di timur, dan sinar matahari pertama memenuhi bumi, menerangi alun-alun platform pembantaian iblis dan menyinari wajah jutaan prajurit. Pada saat yang sama, sejumlah besar orang berkuasa yang diundang mulai memasuki tempat tersebut satu demi satu. Dikatakan bahwa ada banyak orang kuat yang datang ke konferensi pembantaian iblis ini, tidak hanya yang kuat dari dinasti penyihir agung, tetapi juga klan Dewa Pedang dari domain pedang dan klan Pluto dari domain jiwa patah. Tidak hanya itu. Akademi Dongsu Gudauzi, kepala keluarga Gu, secara pribadi telah membawa semua putra semi suci Akademi Dongsu ke kota kekaisaran. Dan 4 keluarga besar yang tersembunyi juga telah mengirim ahli ke sini. Itu dikatakan bahwa di Dongzu, baru saja, permaisuri kerajaan Senwu yang sedang naik daun juga akan datang sendiri. Ya Tuhan, apakah ada begitu banyak tokoh besar di sini? Ini mungkin satu-satunya pertemuan besar orang-orang berkuasa di timur benua dalam ratusan tahun. Ya, mungkin ada ratusan ahli alam aspirasional yang tidak terlihat di hari kerja hari ini. Cek, sepertinya kita benar. Para pejuang yang datang lebih awal untuk menyaksikan upacara saling memandang. Berdiri bersama, mereka mulai berbisik. Wu He, pangeran dari dinasti penyihir agung, juga muncul di platform pembantai iblis untuk menyambut kedatangan utusan dari semua pihak. Wow, tepat pada saat ini, beberapa pelangi panjang melintasi langit dan mendarat di platform pembantaian iblis. Melihat para prajurit di sini, salah satu lelaki tua berkata dengan senyum tenang, sepertinya kitalah yang pertama datang ke alam surgawi. Prajurit di platform pembunuh iblis buru-buru naik ke udara, mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, Wu He telah bertemu senior Zhang Yusan dan saudara laki-laki Zhang Xinghe dari alam surga.
Total lebih dari 10 prajurit datang ke alam surga, di antaranya Zhang Yusan dan Zhang Xinghe adalah yang paling menarik perhatian. Prajurit lainnya semuanya junior di alam surgawi, dan tingkat kultivasi mereka tidak tinggi. Mengikuti lelaki tua itu adalah seorang lelaki muda dengan mahkota batu giok, wajah cerah, alis tajam, dan mata berbintang. Dia tersenyum ringan dan berkata, "Wu He, apa kabar? Kita sudah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun sejak kita mengucapkan selamat tinggal di Dongzu. Ayo." Wu He berkata sambil tersenyum, "Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Setelah konferensi pembantaian iblis, saya ingin minum-minum dengan saudara Zhang. Senior Zhang Yusan, saudara Zhang Xinghe, tolong. Bawa teman-temanmu dari alam surga dan tunggu di sebelah kiri. Dinasti penyihir besar telah menyiapkan tempat duduk untukmu. Kemarilah. Bawa senior Zhang Yusan dan yang lainnya kemari." Wu He berdiri di panggung pembantai iblis dan teriak keras jalan. Segera, seorang pelayan muda datang dan memimpin Zhang Yusan dan yang lainnya ke sisi kiri platform pembantaian iblis. Ada kursi gantung di udara, dan para prajurit dari alam surga duduk di kursi tersebut. Wu He, di sisi lain, terus berada di atas platform pembantai iblis, menunggu utusan lainnya. Apakah itu pejuang dari alam surga dari 4 keluarga besar? Dikatakan bahwa orang yang dikirim oleh alam surga adalah leluhur bernama Zhang Yusan. Pemuda itu mungkin adalah orang nomor 1 di alam surga saat ini yang bangga adalah Zhang Xinghe. Tentu saja, dia adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Saya tidak pernah menyangka akan melihat pejuang dari alam surga. Ada orang yang datang, orang-orang ini. Murid Akademi Dongzu. Dangzan di depan platform iblis, sementara semua prajurit di alun-alun masih berseru untuk alam surgawi, pelangi panjang menyapu udara lagi dan muncul di atas platform pembantaian iblis. Wu He tersenyum dan berkata, "Penatua dari jalan kuno, murid Wu He, telah bertemu dengan penatua dari jalan kuno dari pengadilan ketertiban ilahi. Bab 2869 yang kuat telah tiba." Uhuh, 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 wah. Prajurit yang tiba-tiba muncul di atas platform pembantaian iblis adalah murid Akademi Dongzu yang dipimpin oleh Gu Daozi. Selain Gu Daozi, ada beberapa tetua lain dari 4 keluarga kuno, dan basis budidaya mereka pada dasarnya adalah orang-orang kuat di alam aspirasi. Kecuali Gu Daozi dan para tetua ini, prajurit lainnya semuanya adalah pria dan wanita muda, Nanjun dan wanita cantik, dengan wajah tanpa ekspresi dan penampilan arogan, yang jelas menunjukkan status dan kekuatan mereka. Para remaja putra dan putri ini jelas merupakan orang bijak di Akademi Dongzu saat ini. Segel kuno, bintang kuno, Jian Kong, Huo Fentian, Lin Yibing, Tu Ziyun, Hei Luo Jianjiu, Leng Qiansui, Chen Qing, Sangguan Qi, Kong Lianxin, Kong Mo, Zhao Haiqing, Li Jis, Lan Yuxin, Hua Muqing, Wang Qing, Zhang Xianqi, Xing Hen, Fang Yi, Chen Qing. An Ning, Yin Jiuling, orang tua aneh, binatang setengah manusia, 4 bersaudara Tianchan, Feng Wenjun, Si Jiamu, Hu Qi. Dan bahkan Fang Yiyun, Wu Ming, Chang Sun Yun, Su Xiang, Meng Li dan lainnya termasuk di antara mereka-mereka. Di Akademi Dongzu, hampir semua putra semi suci dari 4 halaman di tenggara dan barat laut telah tiba. Gu Daozi tersenyum hangat. Wu He berkata, "Tolong, penatua Dao kuno, tolong ajak saudara-saudari dari Akademi Dongzu untuk duduk di sisi kanan." Baik. Gu Daozi tersenyum sedikit dan berjalan bersama para prajurit dari Akademi Dongzu ke duduk. Mata semua prajurit di ruangan itu segera terfokus pada murid-murid Akademi Dongzu. Apakah ini para tetua dan putra kuasi suci dari Akademi Dongzu? Putra kuasi suci ini semuanya super jenius dari seluruh wilayah Dongzu. Ya, Jian Kong, Li Jis, Lan Yuxin, Hei Luo Jianjiu, Lin Yibing, para pejuang ini semuanya jenius terkenal di Dongzu sekarang. Orang-orang ini akan menjadi pilar Akademi Dongzu di masa depan. Akademi Dongzu terlalu kuat, dan itu akan menarik para jenius Dongzu. Hanya ada sedikit orang yang bisa bertahan bahu-membahu dengan mereka. Semua prajurit yang hadir memandang para tetua dan murid Akademi Dongzu dan berkata dengan takjub. Saya ingat ketika Lin Bai pertama kali masuk Akademi Dongzu, dia tahu bahwa semua pejuang di Dongzu bangga masuk Akademi Dongzu, karena tempat ini adalah tempat lahirnya yang kuat. Saat para prajurit dari Akademi Dongzu baru saja menetap, sekelompok prajurit lain muncul di langit. Kelompok pendekar ini terbagi menjadi 2 kelompok, satu kelompok pendekar memancarkan roh pedang yang melampaui semua makhluk hidup, sedangkan kelompok pendekar lainnya memancarkan aura pemusnahan yang kuat. Wu He melihat ke udara sambil tersenyum, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saya,
Putra mahkota dinasti penyihir agung, Wu He, ingin menyambut orang-orang kuat dari klan Dewa Pedang di domain pedang dan yang kuat orang-orang dari klan Pluto di domain penghancur jiwa. Silakan duduk di sebelah kiri. Kedua faksi pejuang ini jelas merupakan pejuang dari domain pedang dan domain penghancur jiwa. Orang kuat dari klan Dewa Pedang di domain pedang, dipimpin oleh Liu Jiangyun, memiliki total lebih dari 100 orang kuat. Di antara mereka ada beberapa orang kuat di alam aspirasi, sementara yang lainnya adalah pejuang muda dalam kesulitan. Orang kuat klan Pluto di alam jiwa patah, dipimpin oleh Yinling, mirip dengan klan Dewa Pedang. Klan Pluto juga memiliki beberapa orang kuat dari alam aspirasi, dan yang lainnya adalah jenius dari klan Pluto. Di kursi Akademi Dongzu, lelaki tua aneh itu tersenyum dan berkata, Yin Jiuling, klan Pluto ada di sini. Yin Jiuling tampak tenang, menatap orang-orang kuat dari klan Pluto dengan acuh tak acuh, dan berbisik, sekelompok neraka bocah nakal, kamu berani keluar dan melompat-lompat. Orang aneh tua itu tertawa dan berkata, jika mereka anak nakal, lalu siapa kamu? Yin Jiuling berkata terus terang, Dewa Hades. Orang aneh tua itu tertawa 2 kali dan mengambil melihat lagi ke Yin Jiuling. Ratu Roh tidak berbicara, dan kemudian berkata kepada An Ning, klan Dewa Pedang juga ada di sini. An Ning berkata dengan marah, klan semut juga berani menyebut diri mereka Dewa Pedang. Orang aneh tua itu tersenyum dan berkata, kalian berdua, sepertinya kalian punya banyak cerita di masa lalu. Feng Wenjun tersenyum dan berkata pada saat ini, orang tua, sepertinya kamu tahu masa lalu mereka berdua dengan sangat baik. Orang tua aneh itu berkata sambil tersenyum, Feng Wenjun, sudah kubilang padamu bahwa setelah aku meninggalkan Akademi Dongzu, aku pergi untuk menyelidikinya. Aku juga sangat ingin tahu dari mana temanku berasal. Wilayah 10.000 kerajaan untuk diselidiki. Lin Bai juga pergi ke domain pedang dan domain jiwa patah untuk menyelidiki An Ning dan Yin Jiuling. Coba tebak, saya benar-benar mendengar beberapa hal yang luar biasa. Feng Wenjun segera menjadi tertarik dan bertanya, apa itu? Masalah besar. Biarkan aku memberitahumu. Orang aneh tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum misterius, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ketika Feng Wenjun melihat orang tua aneh itu menolak mengatakan apapun, dia mengerutkan bibir dan menggelengkan kepalanya. Saat murid Akademi Dongzu sedang mengobrol, sekelompok prajurit lain tiba di atas platform pembantaian iblis. Ini adalah seorang pria paruh baya yang gemuk dan kaya, ditemani oleh seorang pria muda yang membawa pedang panjang, dan selusin prajurit lainnya. Wu He berkata sambil tersenyum, selamat datang di para pejuang keluarga Li di Kunsu. Silakan datang dan duduklah di sisi timur. Orang-orang ini jelas merupakan pejuang dari keluarga Li di Kunsu. Pria paruh baya yang gemuk dan kaya raya itu adalah nenek moyang keluarga Li, bernama Li Fu. Pemuda yang mengikutinya adalah Li Buzeng. Pemuda itu adalah Li Cui. Lin Bai mengenal Li Buzeng dan Li Cui, tetapi karena semua yang terjadi di Kunsu, Lin Bai meninggalkan pengaruh buruk pada para pejuang Kunsu. Setelah Li Fu mengucapkan terima kasih, dia membawa Li Buzeng dan Li Cui ke kursi di sisi timur. Dia segera melihat para pejuang alam surga. Kunsu, yang juga salah satu dari 4 keluarga tersembunyi, secara alami dan alam surga juga relatif akrab. Setelah duduk, Li Fu mulai mengobrol dengan para pejuang dari alam surga. Para prajurit dari Kunsu ada di sini. Dikatakan bahwa para prajurit dari Kunsu menempati tanah yang diberkati di dalam gua, dan ada harta rahasia yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Sungguh menakjubkan. Kunsu. Banyak prajurit melihat ke arah prajurit dari Kunsu, dengan mata penuh kegembiraan. Itu menunjukkan rasa hormat. Bahkan, mereka juga memikirkan beberapa dekade lainnya, seperti peristiwa yang terjadi lebih dari 20 tahun. Saat ini, di atas awan, para pejuang dari keluarga Su di kota Evernit dan keluarga Song dari Dewa dan Hantu Nevercross Mountain berkumpul. Wu He melangkah maju dan mengepalkan tinjunya dan berkata, saya telah melihat senior Su Cheng dari kota yang tidak pernah tidur, dan saya telah melihat senior Song Yunhe dari gunung yang tidak pernah dilintasi dewa dan hantu. Silakan datang dan duduk di sisi timur. Su Chang dari kota yang tidak pernah tidur, Song Yunhe dari gunung yang tidak pernah dilintasi para dewa dan hantu, dan Wu He setelah beberapa kata sopan, dia memimpin prajurit itu ke sisi timur dan duduk. Wu He melihat bahwa semua prajurit yang diundang telah menetap, jadi dia membuat beberapa perhitungan secara diam-diam, dan berbisik dia satu-satunya yang tersisa sekarang. Begitu kata-kata di hati Wu He jatuh, dia mendengar unggahan. Yun Xiao. Di sana adalah suara perkelahian dan perkelahian. Wu He mendongak dan melihat, di atas awan,
formasi rapi tentara muncul di platform pembantai iblis. Sebuah jalan terbuka dalam formasi para prajurit, dan di antara mereka, seorang wanita cantik mengenakan jubah kerajaan, dengan temperamen yang mulia dan dingin, berjalan selangkah demi selangkah ke platform pembantai iblis, matanya tampak acuh tak acuh terhadap segalanya. Di belakangnya, seorang pria muda, mengenakan seragam militer dan pedang tajam, mengikuti di belakang wanita berjubah kekaisaran. Setelah kedatangan wanita ini, semua prajurit sangat ketakutan dengan temperamen dan penampilannya sehingga ekspresi mereka menjadi kusam. Wu He tersenyum dan berkata, "Saya telah bertemu Yang Mulia Kaisar Xiao dari Kerajaan Shenwu." Bab 2870 Permaisuri datang sendiri. Di bawah perlindungan tentara terlarang, Kaisar Xiao dari Kerajaan Shenwu dan Chu Jiangliu datang ke platform pembantaian iblis secara berdampingan. Wu He tersenyum dan berkata, "Yang Mulia, Kaisar Xiao, silakan datang dan duduklah di sisi kanan." Setelah mendengar ini, Bai Xiao Xiao tidak mengatakan apa-apa dan memimpin Chu Jiangliu langsung ke sisi kanan, sementara yang lainnya terlarang tentara berdiri di samping Bai Xiao Xiao di belakang layar, hanya ada selusin prajurit yang duduk di samping Bai Xiao Xiao bersama Chu Jiangliu. Dia adalah Kaisar Xiao dari Kerajaan Shenwu. Permaisuri Dongzhu, Bai Xiao Xiao. Wanita ini tidak sederhana. Hanya dalam beberapa tahun, sebuah dinasti kecil dan tidak penting telah menjadi orang yang paling berkuasa di Dongzhu. Yang super kekuatan yang berperang melawan dinasti penyihir besar dan cabang Akademi Benua Timur. Ya, dan Yang Mulia Kaisar Xiao memang seperti yang dikabarkan, kecantikannya tak tertandingi, dan orang tercantik di zaman kuno dan modern. Jutaan semua prajurit yang hadir berkata, dia mengarahkan pandangannya pada Kaisar Xiao. Dibandingkan dengan temperamen dan kecantikan Kaisar Xiao, bahkan wanita tak tertandingi dari Akademi Dongzhu pun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Ketika Bai Xiao Xiao muncul, wanita seperti Lan Yuxin, Hua Muqing, dan Leng Qiansui dari Akademi Dongzhu juga saling memandang dengan kaget. Mereka menemukan bahwa di depan Bai Xiao Xiao, mereka merasakan rasa malu di hati mereka. Pria tua aneh itu memandang Bai Xiao Xiao dengan ekspresi serius dan berkata dengan tulus, "Permaisuri Kerajaan Shenwu adalah seorang jenius." Feng Wenjun juga mengangguk dan berkata, "Saya pernah mendengar tentang wanita ini sebelumnya, terutama setelah pemberontakan Sekte Iblis. 1000 wilayah di sisi kanan Sungai Suci Timur pada dasarnya dianeksasi olehnya, dan bahkan wilayah Dongshan dan wilayah Naga Ilahi menyerah. Memang, dia bukan orang yang sederhana." Si Jiamu, yang berdiri di sebelah kepada Feng Wenjun, tertegun. Setelah melihat ke arah Bai Xiao Xiao. Bai Xiao Xiao sepertinya merasakan tatapan si Jiamu, dan melirik ke arah si Jiamu. Setelah dilirik oleh Bai Xiao Xiao, si Jiamu segera menundukkan kepalanya, tidak berani menatap langsung ke arah Bai Xiao Xiao. Pria tua aneh itu tersenyum dan berkata, "Feng Wenjun, tahukah kamu bahwa hubungan antara permaisuri ini dan Lin Bai luar biasa?" Feng Wenjun tertegun dan bertanya dengan heran, "Benarkah?" Bahkan Ah Ning dan Yin Jiuling juga melihat ke arah orang tua aneh itu dengan rasa ingin tahu. Orang aneh tua itu tertawa datar dan berkata, "Tunggu dan lihat saja, permaisuri ada di sini, aku khawatir dia membawa lebih dari beberapa orang ini." Setelah menunggu sebentar, prajurit keluarga Jiang di daerah Jianghai juga tiba di tempat kejadian. Keluarga Jiang pada awalnya merupakan kekuatan besar di wilayah Jianghai dan pernah mampu bersaing dengan dinasti penyihir besar. Namun, setelah pemberontakan Sekte Iblis berakhir, dinasti penyihir besar menyerap sejumlah besar orang berkuasa. Saat ini, keluarga Jiang tidak lagi memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Wu Angchao yang hebat. Pada titik ini, semua kekuatan besar yang diundang telah tiba. 4 keluarga besar di dunia tersembunyi adalah keluarga Zhang di alam surgawi, keluarga Li di Kunsu, Dongzhu, keluarga Su di kota yang tidak pernah tidur, dan keluarga Song di pegunungan yang tidak pernah menyeberang. 3 wilayah utama adalah klan Dewa Pedang di domain pedang, klan Pluto di domain jiwa patah, dan keluarga Jiang di domain Jianghai. Salah satu dari 2 dinasti besar, Bai Xiao Xiao, permaisuri Kerajaan Shenwu. Dongzhu adalah satu-satunya yang mendominasi Akademi Dongzhu. Hampir semua kekuatan hadir. Kekuatan yang hadir sekarang dapat dianggap mengguncang keberadaan Dongzhu dengan menginjak-injaknya. Pada siang hari, semua orang berkuasa yang diundang masuk. Wu He melihat sekeliling dan melihat bahwa hampir semua prajurit telah tiba, jadi dia mengeluarkan token transmisi suara dari tas penyimpanannya, dan token transmisi suara terbang keluar. Tidak lama kemudian, seorang prajurit muncul di atas awan. Pria ini adalah pria paruh baya, mengenakan jubah kekaisaran, dengan kulit kemerahan dan tampilan tenang.
Dia mendarat di platform pembunuh iblis dengan senyuman di wajahnya. Saya, Kaisar dari Dinasti Penyihir Agung, menyambut Anda semua untuk menjadi tamu kami di Dinasti Penyihir Agung. Prajurit yang muncul di sini di platform pembunuh iblis jelas merupakan Kaisar dari Dinasti Penyihir Agung. Wu He berdiri di belakang Kaisar Dinasti Penyihir Agung, tidak berkata apa-apa dan tersenyum. Ketika Kaisar dari Dinasti Penyihir Agung muncul, para prajurit lainnya berdiri dan mengepalkan tangan mereka untuk memberi salam. Setelah Kaisar Penyihir Agung mengembalikan hadiah itu sambil tersenyum, dia langsung berkata, "Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah datang ke Dinasti Penyihir Agung untuk menyaksikan peristiwa akbar ini. Setengah tahun yang lalu, pemberontakan dari Sekte Iblis menyebabkan kehancuran 9 dari 10 dinasti besar di benua timur. Sebuah wilayah besar dihancurkan, dan keluarga serta sekte prajurit yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan dan dihancurkan. Tiba-tiba, Dongsu diselimuti badai berdarah. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya mengungsi dan kehilangan tempat tinggal. Tapi untungnya, Dongsu diselimuti badai berdarah. Dengan upaya bersama dari Dinasti Penyihir Besar dan Akademi Dongsu, kekacauan Sekte Iblis dapat diatasi, dan pemimpin penyihir dari Sekte Iblis ditangkap hidup-hidup. Dalam 6 bulan terakhir, Dinasti Penyihir Agung dan Akademi Dongsu telah mendirikan banyak orang kuat yang memburu sisa-sisa Sekte Iblis di Dongsu, dan sekarang hasilnya sangat bagus. Dengan kerja keras selama setengah tahun dan dedikasi semua prajurit di Dongsu, dalam 6 bulan terakhir, hampir semua sisa Sekte Iblis telah dikalahkan oleh kami. Bunuh mereka semua. Hari ini, Dinasti Penyihir Besar kita bergabung dengan Akademi Dongsu untuk mengadakan konferensi pembasmian iblis di sini, menandai bahwa pemberontakan Sekte Iblis telah secara resmi dipadamkan, dan Dongsu sekali lagi akan memasuki era damai. Pada titik ini, mohon saksikan. Kaisar Penyihir Agung berdiri di platform pembantai iblis. Dengan suara nyaring, dan secara singkat memperkenalkan seluk-beluk masalah tersebut. Deskripsi sederhananya selaras dengan banyak pejuang. Dongsu berterima kasih kepada dua pemimpin saleh dari Dinasti Penyihir Agung dan Akademi Dongsu. Jika tidak, Dongsu akan hancur. Atas nama Akademi Dongsu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dinasti Penyihir Agung dan Akademi Dongsu atas upaya mereka. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dinasti Penyihir Agung dan Akademi Dongsu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dinasti Penyihir Agung dan Akademi Dongsu. Pada saat ini, jutaan prajurit di lapangan sujud kepada Kaisar Penyihir Agung bersama air mata di mata mereka. Kaisar Penyihir Agung tersenyum dan berkata, "Inilah yang harus saya lakukan." Gu Daozi juga berdiri sambil tersenyum, mengepalkan tinjunya dan memberi hormat kepada semua prajurit yang hadir. Kaisar Penyihir Agung kemudian berkata, "Sekarang, meskipun pemberontakan Sekte Iblis telah dipadamkan, penyebab utama pemberontakan Sekte Iblis ini, Zhao Yue, pemimpin Sekte Iblis, belum mati. Konferensi pembantaian iblis hari ini adalah membunuh Zhao Yue. Kemarilah, bawa Zhao Yue." Kaisar Penyihir Agung meraung dengan benar. Begitu suaranya turun, 9 pria kuat mengepung seorang wanita berambut putih dan berjalan selangkah demi selangkah menuju platform pembantai iblis. Kesembilan pria kuat itu membentuk lingkaran, dan wanita berambut putih itu berjalan di dalam lingkaran, seolah-olah wanita berambut putih itu memiliki kekuatan magis yang memaksa 9 pria kuat itu untuk menjaga jarak darinya. Wanita itu, dengan rambut perak panjang, gaun putih panjang, kulit krem, bibir merah menggairahkan, bertelanjang kaki, dan senyum dingin di wajahnya, berjalan ke platform pembantai iblis. Dan ke-9 orang kuat itu jelas merupakan 9 orang kuat yang menjaga Long Yuan pada awalnya, yaitu Gu Tianxuan, Gu Lianxing, Lan Yuanshan, Lan Yuanxing, Chen Xinghe, Kong Wu, Zhang Xifeng, Xi Ziliang, Raja Qingyang dan 9 lainnya. Rakyat. Ketika mereka sampai di platform pembunuh iblis, mereka segera berpencar dan berdiri ke segala arah platform pembunuh iblis. Tidak ada prajurit yang diizinkan masuk ke platform pembunuh iblis dan mengganggu kemajuan konferensi pembunuh iblis. Wanita berambut putih berdiri di tengah platform pembantai iblis, mencibir pada pria kuat yang duduk di udara, memandangi ratusan prajurit di alun-alun, matanya masih dipenuhi rasa jijik. Dia adalah pemimpin Sekte Iblis. "Hancurkan wilayahku, bunuh kerabatku, bunuh istri dan anak-anakku. Jika balas dendam ini tidak dibalas, kita tidak akan bisa berdamai. Bunuh dia. Ayah dan ibu, hari ini anakku akan membalaskan dendammu. Silakan, bunuh dia. Potong dia menjadi beberapa bagian. Lebih mudah baginya untuk memotongnya menjadi beberapa bagian. Aku akan menguras darahnya setetes demi setetes, memotong dagingnya dan darah sepotong demi sepotong, dan memotong tubuhnya.
Menghancurkan tulangnya sepotong demi sepotong, membuang semua organ dalamnya untuk memberi makan anjing, menjebak jiwanya dan menyiksanya selama ribuan tahun. Ketika mereka melihat wanita berambut putih itu, kata-kata keji itu keluar seperti badai. Tuh,